Baik, sudah 10.45, kita mulai saja materi hari ini ya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Jawabnya silahkan dalam hati saja. Baik, untuk hari ini kita akan sedikit mereview materi yang sudah kita lewati sebelumnya. Mungkin kemarin baru diminta buat membuat rangkuman, membaca sendiri, membaca secara mandiri, kemudian mengerjakan soal, termasuk juga untuk tes. Beberapa soal sudah keluar, nanti itu bisa dipelajari lagi, dan sekarang akan saya sedikit menjelaskan paling tidak hal-hal dasar yang harus kalian tahu dalam aplikasi yang kita pelajari dalam pelajaran Sitkomdik. Nah, pertama saya akan, untuk Word sudah ya, waktu itu kita sudah pernah tatap muka. Nah, untuk Microsoft Excel kan belum. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana Excel, kemudian nanti PowerPoint, kemudian di akhir nanti kita akan pernah. Mohon maaf kalau suaranya agak rame, karena di sini saya di ruang guru. Agak rame, saya akan usahakan suara saya cukup keras dan cukup jelas agar kalian bisa mendengarkannya. Baik, pertama saya akan share screen untuk Excel-nya ya. Nah, baik, ini adalah contoh Excel. Kita akan mulai dari awal ya. Di Excel itu ada beberapa jenis data. Nah, pertama yang paling umum adalah jenis datanya adalah teks. Teks itu bisa ada huruf, ada angka, seperti ini ya. Ini teks. Ini tulisannya berupa general. Nah, tidak ada format khusus, no specific format. Kalau kita mau angka khusus, kita bisa menggunakan number. Kalau menggunakan uang, nanti kita bisa menggunakan currency atau accounting. Nah, kalau waktu tanggal nanti bisa menggunakan ini short date, waktu jam menggunakan time. Kalau teks saja bisa menggunakan teks. Kenapa perlu ada seperti ini? Karena apa? Misalkan nih 123 123. Kalau ini berupa teks tidak bisa susah dijumlahkan. Nah, ini misalkan ABC 123 tambah 123. Nah, di Excel cara menjumlahkannya adalah kita dengan mematikan sama dengan dulu. Kemudian kita klik yang mau dijumlahkan ini. Diklik, kemudian kita gunakan plus untuk menjumlahkan. Kalau mengurangi apa? Minus. Kalau membagi apa? Kalau membagi kita gunakan garis miring. Kalau mengalih kita gunakan bintang. Jadi menggunakan silang ya. Kalau di matematika kita gunakan silang. Nah, kalau di dunia komputer itu dikali menggunakan bintang, dibagi menggunakan garis miring. Kalau plus dan minus jumlah penjumlahan dan pengurangan sama. Misalkan A3 ini, nah ini ada log A3, catur ya. Mas pasti tahu ini. A3 tambah B3. Nah, ini kan teks, dijumlahkan teks ini tidak bisa. Biasanya error. Nah, agar bisa kita harus menjumlahkan angka dengan angka. Misalkan 12, 34. Nah, jumlahkan. Jumlahnya saya tuliskan di sini. Kita ketik sama dengan dulu. Klik sel ini ditambah. Klik yang ini. Kemudian di enter. Dijumlahkan. Data seperti ini ya. Ini. Kemudian kalau rupiah, misalkan kita menambahkan 456.000 ditambah 123.000. Nah, ini gini nggak ada rupiahnya ataupun angka dolarnya. Ini kita blok sama seperti di Word ya. Kita ganti menjadi currency. Accounting juga bisa currency. Nah, kalau bentuknya seperti ini karena selnya kurang lebar, bisa digeser atau di sini double klik. Ini bentuknya dolar ya. Kalau ingin mengganti dari dolar, di sini, nah di bawah sini ya, di tab home, kita more accounting format, kita cari rupiah, accounting simbol. Suaranya putus-putus Pak. Suaranya putus-putus. Oke. Tenang, ini materi ini saya rekam, nanti saya upload di YouTube. Jadi nanti misal kurang jelas bisa dilihat kembali, atau besok sebelum ujian akhir tahun bisa kalian pelajari kembali. Gitu ya. Indonesian rupiah nih. Rp Indonesian. Ganti Rp Indonesian di oke. Ini akan menjadi rupiah. Kita jumlahkan. Klik, ditambah. Nah, ini kurang aja ya, dikurangi. Diklik. Enter. Lebarkan.
333. Nah, ini kalau misalkan tadi penjumlahannya salah, ini teks dijumlahkan, dia akan menggunakan value. Harus angka yang dijumlahkan. Kita tidak bisa menjumlahkan huruf. Ini ya, 1, 2, 3 tambah 4, 5, 6, 303. Dikurangi ya, 333. Ini differensi. Nanti kalau tanggal biasanya otomatis. Misalkan sekarang tanggal 5, bulan biasanya 4, tahun 2021. Misalkan. Nah, ini format tanggal seperti ini, bisa diikat di date. Dia akan membaca sebagai date tanggal. Kalau long date seperti diganti, nah dia akan ada harinya, ada bulannya. Teks. Itu jenis data di Excel. Lanjut, tabel. Tabel ini saya kira tidak perlu, kita langsung operator saja. Tadi ada penjumlahan ya. Nah, ini contohnya nih. Tadi ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Selain itu ada pangkat. Pangkat kalau di sini menggunakan tanda petik atas ya, petik yang seperti ini ya, V terbalik ya. Itu kalau di keyboard posisinya ada di atasnya angka 6 kalau di keyboard komputer ya. Nah, di atasnya angka 6. Misalkan kita tahu 2 pangkat 3 itu 8 ya. Nah, kita ingin 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan berapa? Sama dengan ini pangkat. Nah, menggunakan tadi ini ya. Ini 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Enter 8. Seperti itu. Kalau kita menggunakan perhitungan yang lebih sulit, misalkan 12 pangkat 3 pangkat 4 ya. Pangkat. Kita juga bisa menghitung perhitungan langsung ya, misalkan sama dengan 12 pangkat 4 gitu. Nah, seperti ini. Ini juga sama dengan 2 atasnya ya, pangkat 3. 8 gitu ya. Nah, kalau kita bingung apa yang kita tuliskan tadi di sini rumusnya, di sini ada di sebelah baris fx nih, ada tulisan fx. Di sini ada. Oh, tadi kita menggunakan C13 pangkat D13. C13 D13 seperti itu. Itu operator. Selain pangkat ada lagi perkalian, bisa menggunakan persen. Misalkan ini 100%. 100%. Harga sejuta aja deh, 1 juta. 1 juta. Nah, ini ya, nggak kelihatan 1 jutanya ya. Kita gunakan 1 juta dolar aja, biar gampang. Nah, kita dapat diskon. Diskonnya 10%. Berapa diskon 10% dari 1 juta dolar? Nah, misalkan sini diskonnya sama dengan 10% dikali 10%, menggunakan persen biasa ya, di bintang 1 juta dolar. Ini berapa? 100.000 dolar. 1 juta dari 10% berapa? 100.000. Kita menggunakan persen, pembagian pangkat sama dengan operator dasar di Excel. Selanjutnya, ini kemarin sempat ada soal fungsi-fungsi statistik yang ada di Excel. Dan fungsi penjumlahan, saya hapus dulu. Nah, selain dikali, di sini juga bisa dijumlahkan nanti ya. Ini dikali. Ini ada tahap laporan penjualan barang. Jumlah yang terjual berapa, harga satuannya berapa. Monitor 2, terjual 2, harga satuannya 1 juta. Berarti totalnya 2 juta kan ya, gampangannya kalau kita ngitung binar. Kalau dalam Excel kita bisa langsung tuliskan rumusnya dan di drag ke bawah. Caranya adalah jumlah terjual dikalikan satuan kan ya, di bintang, di klik 1 jutanya, kemudian kita enter. Nah, hasilnya dapat perhitungan 2 juta. Bawahnya rumusnya sama kan? Nah, karena sama, kita tidak perlu menuliskan rumusnya lagi. Cukup diklik sel yang sudah ada rumusnya. Ini ya, sudah ada rumusnya di sini, sel ini. Kemudian kita letakkan kursornya di kanan bawah sampai membentuk plus yang berwarna hitam. Ini plus yang warna putih. Di kanan bawah. Nah, seperti warna gini, kita klik dan drag ke bawah. Dragnya sampai sini. Nah, fungsi ini akan tercopy tersalin sini dan akan menghitung-hitungan. Kita cross check 12 kali 600.000, 7.200.000. Betul ya, seperti itu. Itu cara mudah di Excel. Kenapa kita menggunakan Excel? Agar mempermudah
perhitungan seperti ini, matematis, bentuk tabel. Total harga. Nah, kita bisa menjumlahkan satu persatu, atau ada langsung rumusnya semuanya menggabungkannya. Semuanya menggabungkan semua hasil penjumlahannya. Sama dengan itu kita gunakan fungsi statistik, salah satunya adalah sum. Sama dengan sum. Nah, kita bisa menuliskan dengan format nomor 1, nomor 2, dan selanjutnya, atau yang paling mudah, setelah sum, buka kurung, kita drag, klik, drag, kita blok istilahnya ya. Kemudian tutup kurung. Jadi ketikkan sama dengan, tulis sum, bebas huruf kecil atau huruf besar, fungsinya akan sama. Kemudian buka kurung, kemudian kita blok sel-sel yang akan kita jumlahkan. Gitu. Reviewnya ya. Kemudian tutup kurung. Kalau sudah tutup kurung, kita tinggal tekan enter. Dia akan menjumlahkan 30, ini hasil penjumlahan dari sini. Kalau kalian mau mencoba mengoreksi benar nggak hasil perhitungannya, boleh, silahkan. Nah, kemudian ada lagi fungsi rata-rata. Rata-rata itu menghitung rata-rata dari sekumpulan angka. Nah, ini kan angkanya ada 9 nih, 9 item. Rata-rata harganya berapa gitu loh. Di rata-rata dibagi jumlah. Berarti ini total harga ini akan dibagi 9. Bisa diatur, bisa dihitung manual. 30 juta sekian dibagi 9, atau kita bisa menggunakan fungsi langsung. Kalau datanya di sini banyak, kolom barisnya kan kita pusing, harus ngitung dulu ya. Bisa menggunakan langsung fungsi average. Sama ketika kita menggunakan fungsi yang ada teksnya gini, sama dengan average, buka kurung, kemudian kita blok. Nah, kemudian tutup kurung. Kemudian enter. Ini adalah harga rata-rata. Rata-ratanya harganya sekitar 3 jutaan. Kenapa? Ada yang harganya 20.000, ada yang harganya sampai 11 juta. Terus kita mau lihat harga yang paling mahal apa? Harga tertinggi. Juga harga termurah apa? Kita bisa lihat dari situ. Kalau datanya ini cuma 9, gampang dilihat sekilas, kelihatan yang paling murah ya. 11 juta yang paling mahal, 20.000 yang paling murah. Dan kalau datanya banyak, kita bisa gunakan si tertinggi ya, maksimum. Max saja, buka kurung, kita blok selnya. Kemudian tutup kurung. Paling mahal keluar 11 juta. Kemudian yang paling murah, dari minimum, buka kurung, kita blok, pas, tutup kurung. Harga termurah 20.000 keluar ya. Nah, jumlah barang, nah kita bisa melihat ini tadi kan ini dibagi 9. Kita juga bisa melihat jumlah barang. Kita caranya ada berapa sel sih di atas, kita bisa menggunakan fungsi count. Saya hapus dulu. Sama dengan count, buka kurung. Nah, kita blok. Ada berapa data sih di sini gitu. So, ada berapa pendaftar sih? Kita langsung ke tabel, ada berapa daftar sih, ada berapa data, kita bisa menggunakan fungsi count. Tutup kurung ya, jangan lupa di enter. Jumlah data mouse. Nah, kalau tadi menghitung menggunakan count, dihitung semuanya. Ada lagi fungsi count if, menghitung jika datanya sesuai. Nah, kita akan menghitung berapa data yang merupakan di sini mouse. Mesti cuma satu. Ada 2 ya, ini dan ini ya. Nah, cara fungsi menggunakan count if adalah kita ketikkan sama dengan count if, sambung ya, nggak pakai spasi kalau fungsi sini ya. Tidak ada fungsi di Excel menggunakan spasi. Kemudian buka kurung, kita pilih range-nya dulu. Maaf, yang di sini ya, yang di sana ya. Lihat mana yang mouse. Kemudian di sini menggunakan koma. Di sini ini kalau ada pop up seperti ini petunjuknya menggunakan koma. Komputer kadang beda-beda, ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma. Diperhatikan petunjuknya di sini. Karena kalau salah nanti dia akan error. Misalkan di sini harusnya koma nih ya, di sini tulisannya. Saya menggunakan titik koma. Kemudian ketik. Saya menggunakan mouse gitu. Nah, kalau misalnya bentuk teks gini, kita harus letakkan dalam tanda petik 2. Dua di depan dan di belakang, kemudian tutup kurung. Dia akan error. Karena apa? Dia harusnya diketik menggunakan koma, tapi kita menggunakan titik koma. Nah, sekarang kita perbaiki menjadi koma. Nah, dia akan menunjukkan jumlah data yang merupakan mouse ada 2. Ini mouse dan mouse. Gitu. Total harga keyboard
kita ingin menjumlah harga keyboard. Di sini ada keyboard 1, ada 2 ya. Nah, fungsinya sama seperti kita menggunakan count if, tapi ini dijumlahkan. Kalau count if meng-count datanya, menghitung datanya. Kalau sum if menjumlah angkanya. Nah, misalnya sum if, saya ulang aja, ini saya hapus, sama dengan sum if, udah besar urusannya ya, kemudian buka kurung, kemudian range yang mau didata ini, kemudian koma ya, kemudian kriteria apa yang mau kita hitung. Misalkan tadi keyboard ya, kita mau hitung ada mouse, tadi kan mouse ada 2 nih, mouse ketikkan dalam tanda petik, kemudian koma lagi, yang terakhir adalah sum range yang kita jumlahkan di sini, dan tutup kurung. Nah, hasil dari penjumlahan data mouse adalah keyboard yang saya di mouse adalah 320.000. Contohnya apa? Mouse yang pertama ini 20.000, mouse yang kedua 300.000, 320.000. Itu yang Excel yang kedua. Yang terakhir, misalnya kita sudah punya data seperti ini ya, data penjualan yang lebih kompleks. Nah, kita ingin membuat data berupa grafik atau diagram. Kita bisa menggunakan misalkan ya, tabel ini kita buatkan grafiknya. Kita bisa menggunakan menu insert. Kita bisa menggunakan, nah di sini di menu insert ada chart, ini blok menu chart. Di sini kita bisa memilih yang berupa pie atau yang berupa grafik. Nah, kita menggunakan yang lain ya, seperti ini aja ya. Nah, ini dia akan langsung menampilkan data berdasarkan yang ada di sini 2018. Ini datanya 3 ya. Ini di 2018. Nah, ini datanya kenapa? Ini ini keyboard ya, sebanyak ini. Keyboard jumlah yang terjual ada 80. Kemudian monitor yang oranye yang terjual di 2015 ada 40. Lalu data tahun 2019-2020 mana? Nah, karena ini datanya ada 3, di sini hanya menampilkan yang 2018 saja. Untuk mengganti yang saya mau tampilkan yang 2020, bagaimana? Kita klik kanan di sini sampai milih keluar pilihan seperti ini. Kemudian select data. Ini ada 2019, 2018, 19, 20. Kita centangnya dibuang. Dan kita oke. Nah, datanya akan berubah. Datanya dikasih data kayak gini Pak, presentasi agar bisa lebih merepresentasikan. Bisa kita tambahkan, klik kanan, kemudian add data label. Nah, seperti ini. Atau bisa menggunakan, bedanya ada label, ada call out. Kalau call out nanti jatuhnya seperti ini. Kita undo ya, ulangi. Klik kanan, kemudian add data call out. Nah, keyboardnya 24%, CPU-nya 42%, 34%. Itu di 2020. Kalau ingin datanya seperti ini, kita nanti pilihnya yang insert, yang chart, yang ini. Gitu. Seperti itu tentang Excel saja. Saya kira Excel yang cukup. Kita akan belajar tentang PowerPoint. Saya stop sharing dulu, kita pindah ke PowerPoint. Baik, terima kasih yang baru masuk. Mohon maaf saya baru admit. Tadi saya sudah menjelaskan tentang Excel. Selanjutnya saya akan menjelaskan PowerPoint. Videonya boleh dimatikan untuk menghemat kuota kalian. Mikrofonnya juga silakan dimatikan agar tidak mengganggu jalannya meeting ya. Kita meetingnya satu arah dulu saja. Kalian memperhatikan materi. Oke, selanjutnya kita akan tentang PowerPoint. Nah, jendela PowerPoint ketika dibuka seperti ini. Nah, di sini ada berbagai macam menu. Pada dasarnya PowerPoint itu untuk mempresentasikan poin-poinnya saja.
Jadi ketika suatu saat nanti kalian mempresentasikan menggunakan PowerPoint, sampaikan poinnya itu ketika menyampaikan judul babnya dan subbabnya saja. Jangan paragrafnya kalian pindahkan gitu loh. Poin-poinnya saja. Nah, dari poin-poinnya itu judul-judulnya kalian akan menjelaskannya. Itulah fungsinya dari PowerPoint, dari presentasi. Tidak mempresentasikan. Kalau presentasinya bentuknya tulisan paragraf yang kalian pindah dari laporan, itu silakan diminta buat langsung membaca saja hasil laporannya gitu. Ya. Ini belum saya present ya. Window PowerPoint. Ini tampilan PowerPoint saya versi 2019 kalau nggak salah ya. Ada menu yang sama seperti Microsoft Office yang lain. Home, Insert, Design. Insert untuk menambahkan data-data. Biasanya yang sering ditambahkan adalah berupa bentuk gambar atau seperti diagram ya, atau data chart. Ada grafik, garis, grafik batang, bentuk pie dan sebagainya ini ya. Ini ada di menu insert. Nah, yang utama biasanya dalam sebuah presentasi PowerPoint adalah ini masih ada yang aktif masuk nggak ada ya. Lanjutkan. Dalam presentasi PowerPoint ada desain. Desainnya gimana? Kita pilih desain template saja. Di sini di menu desain sudah banyak template bagus. Nah, klik panah yang ini. Ada banyak tema-tema yang sudah bagus, kalian bisa ada di sini. Nah, ketika pilih salah satu tema, ini temanya akan berlaku. Ada yang masuk lagi nih masih. View all, admit all. Nah, ini tampilan PowerPoint. Ini harusnya dibatasi jam tertentu aja ya biar nggak tuning masuk. Sudah masuk ya? Oke, ini PowerPoint tampilannya. Nah, tadi kita sudah memilih desain template-nya seperti ini. Dan kita ingin memodifikasi background-nya, kita ganti warna yang saya pengen warna gelap pak. Kita bisa gradient fill pilih. Nah, ini kita bisa ganti warnanya. Atau saya pengen warnanya solid gelap pak, biru kayak gini. Ini kita pilih warna misalkan hijau. Nah, saya ingin backgroundnya warna hijau. Kalau yang gradient itu akan gradasi ya warnanya ya. Seperti ini. Ini PowerPoint. Ketika kita mencoba, ini judulnya biasanya halaman pertama. Judulnya misalkan laporan PKL. Di sini bisa nama misalkan Andi Wahyudi. Misalkan bisa tulis Anis. Misalkan TP 1988. Halaman pertama biasanya judulnya saja, kemudian identitas. Untuk menambahkan halaman kedua, kalian bisa di sini klik enter atau di menu home. New slide. Bisa atas bisa yang bawah. Yang bawah nanti ada pilihannya. Kalian akan berupa title dan konten, judul dan tulisan atau gambar, atau berupa perbandingan dua hal. Atau title kontennya. Misalkan di sini bab 1. Di sini ada saja latar belakang misalkan dan pendahuluan ya, musyawarah dan selanjutnya. Di bab 2 kalian akan menjabarkan misalkan. Lanjut slide 2, kita ingin membandingkan dua hal. Kita pilih yang comparison. Bentuknya akan seperti ini template-nya, layout-nya. Di sini bisa perbandingan 1 ini A dan B. Nah, kita mempresentasikan perbandingan A dan B, misalkan yang A lebih murah, lebih jelek, yang kualitas biasa, ini lebih mahal, kualitas bagus. Kita menggunakan layout yang comparison gitu ya. Ini tentang PowerPoint. Kemudian yang biasanya keluar adalah tadi desain ya, kemudian transisi ini perpindahan dari slide 1, 2, 3 dan 4. Misalkan nih saya akan menggunakan yang
nomor, saya pilih apply to all. Selesai sama. Ketika nanti ditampilkan, ini ke slide berikutnya, dia akan jatuh seperti ini animasinya. Nah, seperti itu tampilannya nanti. Tema-tema bentuk-bentuk animasi yang lain juga ada. Misalnya ini pelipatan pesawat, halamannya melipat, seperti itu ya. Ini animasi transisi. Saya sarankan transisi cukup dibuatnya transisi aja. Tapi kalian kalau ingin membutuhkan suatu animasi lain, misalkan bandingan Al dan Benny ya. Nah, ini saya pengen menambahkan animasi tambahan. Dan yang ini ada tambahan animasi ini. Nah, ini fungsinya ada di bagian animasi. Bedanya transisi dan animasi, kalau transisi untuk keseluruhan halaman, kalau animasi untuk objek-objek yang ada di dalam halaman. Gitu. Misalkan saya di play mana ya? Preview ini. Preview. Nah, itu di animasi. Untuk menampilkan presentasi kalian bisa menggunakan present from beginning, atau kalau mulai dari sini dari from current slide gitu. Ini juga bisa diakses menggunakan tombol F5 di keyboard kalian. Terakhir dari PowerPoint adalah bagaimana membuat slide master. Nah, biasanya misalkan nih kalian sudah membuat template nih, tadi yang pertama diganti warnanya jadi hijau. Dari sini kita bisa tambahkan sebentar. Oh, di sini. Maaf. Setelah kita ganti, ini misalkan warnanya kita ganti menjadi tadi apa ya? Ini gradient ya. Jadi template kan abu-abu gini, kita ganti menjadi biru misalkan. Nah, dari sini, nah di bagian pilihan template ini ada panah bawah ini. Nah, kita simpan menjadi save current theme. Kita simpan. Nah, kita simpan jadi ini disimpan di dokumen kalian, misalnya disimpan di D, di data kalian di mana nanti disimpan. Kemudian, nah itu nanti bisa kita gunakan lagi menjadi template-template berikutnya. Caranya adalah kita misalkan browse. Tadi kita simpan dulu ya. Cara nyimpan saya ulangi di menu desain. Di bagian pilihan desain ada panah ke bawah ini yang ada garisnya. Kemudian save current theme. Misalkan kita timpan di folder download ya. Download doc. Ini kemudian save. Nah, misalkan saya nanti buka baru, kita bisa gunakan sama menunya, kemudian browse. Terus kita cari di download, kemudian doc. Nanti di sini akan ada tema ya. Ini akan jadi master slide kalian, jadi temanya nanti akan kalian jadi ciri khas kalian. Ini fungsinya digunakan bisa kalian kerja di suatu tempat, kalian nggak perlu bikin template yang nambahin gambar logo lagi, misalnya logo sekolah atau logo instansi lagi, identitas kalian lagi, nanti template-nya kalian sudah ada. Sudah ada namanya, sudah ada itunya. Gitu. Itu tentang PowerPoint. Saya kira itu saja tentang PowerPoint. Saya stop sharing. Selanjutnya materinya adalah, ini saya add dulu ya. 2 orang. Baik, yang baru datang 2 orang. Materi terakhir adalah praproduksi video ya. Sebenarnya kita tentang video ini kita ada namanya produksi. Dalam membuat video ada tahapan-tahapannya. Saya present aja ya. Saya tampilkan yang ini saya bisa. Window. Nah, praproduksi video. Dalam membuat produksi video ini pertama kita membuat sinopsis cerita.
Yang kedua membuat skenario. Yang ketiga membuat story dalam buat video. Itu tahapan praproduksinya seperti ini. Sinopsis cerita itu ringkasan cerita, bentuknya seperti cerpen. Tahap-tahapannya ceritanya apa saja. Bentuknya kayak ya rangkuman cerita. Jadi kalau kalian bisa punya buku cerita, di halaman belakangnya itu ada ringkasan ceritanya. Itu adalah sinopsis ceritanya. Tapi biasanya kalau di buku kan tidak sampai tamat. Nah, sinopsis cerita untuk membuat video itu ceritanya sampai tamat, dari awal sampai akhir itu ceritanya apa saja. Itu dijelaskan di situ. Yang bermasuk. Dijelaskan di situ. Kemudian skenario itu nanti bentuknya seperti skrip video. Di situ ada adegan apa, kemudian nanti ada teks dialognya apa saja, yang diucapkan apa saja gitu teksnya. Berarti kayak manual booknya gitu. Teksnya skenario lah ya, naskah, skrip kalau bahasa anak movie-nya. Yang terakhir adalah membuat storyboard. Storyboard ini adalah gambarnya. Gambar di sini akan menjadi acuan dalam pengambilan gambarnya. Misalkan posisi orang, angle video, kemudian komposisinya, backgroundnya apa, posisi kamera dari mana, posisi subjeknya yang di syuting di mana, seperti itu. Itu ditunjukkan di storyboard. Tahapannya membuat video ada sinopsis, skenario, storyboard. Nah, contohnya, sekarang ini akan ditugaskan minggu depan ya. Kalian akan diminta membuat satu sinopsis dari video yang akan dibuat. Videonya bebas. Biasanya videonya agak lebih mudah dikerjakan di rumah. Videonya berupa video tutorial, vlog, ya, bukan TikTok ya, vlog ya. Vlognya misalkan penjelasan K3 komputer, keamanan dan keselamatan kerja menggunakan komputer. Misalnya komputer gimana? Misalkan pertama dipastikan semua kabel tersambung dulu, baru disambungkan stop kontak. Setelah itu dinyalakan UPS-nya, kemudian nyalakan komputernya, nyalakan monitornya, seperti itu langkah-langkahnya gitu. Itu dibuat video tutorial. Biasanya untuk ini siswa harus minta tolong orang lain di rumah, apakah itu saudaranya, tetangganya, atau orang tua di rumah untuk nge-shoot kalian, karena kalian yang akan jadi bintangnya dalam vlog ini. Kalian bisa menggunakan video kamera sendiri, dipegang sendiri ala nge-vlog itu boleh, tapi biasanya agak kesulitan karena untuk menjelaskan tutorial sesuatu agak susah ya. Dan usahakan tutorialnya berupa tutorial yang kelihatan kalian gitu. Jangan tutorial hanya berupa instalasi game Mobile Legend gitu. Jangan, karena kalian mukanya nggak kelihatan gitu. Kemudian aplikasi-aplikasi lain yang biasanya kameranya ada dua ya, seperti apa ya, kalian bisa tahu kayak Discord itu bisa nggak ya, pokoknya yang videonya langsung ada, kayak misalnya kalian ada game mode di beberapa handphone, muka kalian ada kelihatan pada saat main game. Itu jangan cuma seperti itu saja. Tapi biasanya kalau lebih bagus, misalnya kalian tutorial yang sederhana, tutorial penggunaan alat-alat elektronik di rumah, misalkan cara memasak makanan, misalkan cara memasak bakwan jagung, kayak gitu boleh. Cara memperbaiki ini apa jurusannya ya, mesin ya, cara memperbaiki yang gampang kipas angin, cara memperbaiki ban motor gitu, memasang ban motor, memperbaiki rantai motor yang lepas gitu, atau tutorial penggunaan alat teknologi. Sebenarnya di rumah misalkan kalian ada kamera, cara menggunakan kamera gitu boleh. Alat-alat yang ada di rumah saja yang sederhana. Nah, misalkan ini kriteria sinopsisnya saya bukakan. Nah, sinopsis, ini sinopsisnya. Nanti akan saya minggu depan akan saya share. Nanti kalian akan mulai membuat. Ada panjangnya, ada ketentuannya. Ini ketentuannya. Contohnya aja langsung ya. Minggu depan kalian akan diminta membuat ini sinopsis. Nah, sinopsis kesehatan dan keselamatan kerja menggunakan komputer. Keselamatan kerja ada apa saja ini dijelaskan. Ini sinopsis ceritanya. Nah, ini kebetulan sudah ada gambarnya di sinopsis ya. Nanti kalau di storyboard akan ada gambarnya, ini akan dijelaskan. Kalian akan menjelaskan, misalkan misalnya saudara kalian sedang menggunakan komputer, kalian menjelaskan, ini jarak mata kepala dari monitor sejauh ini, dan jarak lengannya seperti ini posisinya, posisi duduknya tegak dan sebagainya seperti ini. Ini K3 menggunakan komputer. Contoh ini kan saya share minggu depan, nah, karena hari ini kita cukup menjelaskan materi. Ini contoh sinopsis yang akan kalian buat minggu depan. Silakan kalian berkreasi, mencari ide dulu sekarang, karena sekarang baru video, untuk dibuat sinopsisnya,
kemudian nanti akan dibuat skenario-nya kayak bikin film, kemudian dibuat storyboard-nya, digambar pakai tangan. Tidak harus bagus, yang penting ada bentuk gambarnya gitu. Setelahnya nanti kalian akan diminta buat video, bener-bener ngevlog. Kemudian kalian nanti boleh upload di YouTube atau dikumpulkan di Google Drive nanti videonya. Bebas, nanti yang kira-kira mudah buat kalian aja gitu. Yang penting videonya bisa saya lihat dan bisa saya nilai. Seperti itu. Saya kira untuk pertemuan hari ini cukup itu saja. Kita sampai jam 12 ya, tapi kita cukup akhiri di sini saja. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin bertanya? Mas Dede, mau bertanya? Tidak, Pak. Tidak yang bertanya. Kalau mungkin ingin bertanya lagi, nanti bisa bertanya lewat grup WhatsApp ya. Tolong jangan japri biar tidak terlewati, karena chat yang masuk cukup banyak, grup WhatsApp saya banyak. Nanti kalau chat pribadi biasanya saya baca terakhir. Saya lebih prefer baca grup WhatsApp dulu gitu. Grup WhatsApp kelas, ada kelas yang sedang berlangsung atau yang jadi tanggung jawab saya. Kalau grup japri chat japri biasanya nanti saya baca terakhir gitu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan kembali. Untuk materi hari ini saya kira cukup sekian saja. Materi ini sudah saya rekam dan akan saya upload di YouTube. Nanti kalian bisa melihat kembali semisal tadi penjelasannya ada yang terlewat atau kata-katanya kurang jelas. Seperti itu ya. Saya kira cukup. Ingat, jangan main kemana-mana, tetap di rumah saja, jaga kesehatan, makan yang teratur, seadanya, yang penting makannya teratur, kemudian tetap gunakan masker kemanapun dan bertemu siapapun walaupun itu orang-orang yang mungkin dekat dan kenal sama kalian. Sekian dari saya, cukup. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas saya akhiri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh keluar, Pak? Boleh, silakan keluar dan jangan lupa presensi ya di link yang tadi. Terima kasih. Ya.